Pemirsa, di kesempatan ini saya berada di Desa Manusak, Dusun 3, Oiboboa. Tepatnya berada di Bendung Oiboboa. Nah, di sebelah kiri kanan saya ada warga yang nantinya mereka akan menyampaikan secara kronologis. Beta dan Bapak siapa ya? Ya, Bapak Dikson Ulu sebagai Ketua P3A Oiboboa. Ya, Bapak? Bapak Eskol Damano sebagai Ketua Kelompok Tani Sukamaju. Oke, Bapak Ketua Kelompok Tani dengan Bapak Ketua P3A. Bapak, sedikit mengkisahkan terkait dengan apa yang sebenarnya terjadi dengan peristiwa bendung yang sebenarnya ini mendatangkan berkat bagi Bapak dong. Ya. Silakan. Ya, jadi baik, terima kasih banyak atas kesempatan dan waktu yang diberikan. Sebenarnya kami para petani P3 Oiboboa kami bersyukur karena pemerintah telah membantu kami lewat rehab bendungan Oiboboa dengan dana DAK dengan anggaran 1,7 miliar. Tetapi menurut pengamatan kami sebagai petani, pekerjaan yang dikerjakan oleh kontraktor ini sebenarnya kurang maksimal. Kenapa kami sampaikan seperti itu? Karena sosialisasi di kantor desa di kenyataan di lapangan berbeda. Contohnya mengenai sosialisasi harus bangun dulu dia punya kantornya, rumah jaganya. Setelah bangun rumah jaga, tempel dulu gambar bangunannya. Setelah tempel ada buku tamunya. Tapi kenyataannya semua tidak ada. Nah, ketika kami sampaikan ke kontraktor, dia katakan bahwa harus ke dinas. Kami ke dinas, dinas datang di lapangan menekan kontraktor. Tapi ketika kembali tidak ada yang dikerjakan. Oleh karena itu menjadi penyesalan kami. Terus yang berikut, pekerjaan yang ada ini menurut kami tidak sesuai gambar. Tidak sesuai gambar sehingga tanggal 1 Januari yang baru banjir pertama. Sayap kiri kanan sudah patah. Dan sebelum sayap itu patah, sebelum pengerjaan itu, beta atas nama Ketua P3A sempat berkoordinasi dengan Pak Yadi. Pak Yadi katakan bahwa anggaran tidak cukup. Jadi yang sisa yang lama masih kuat tidak perlu dibongkar karena anggaran banyak yang lari ke IKN, kata Pak Yadi seperti itu sebagai dia dari Dinas PU. Karena itu Pak Yadi sampaikan bahwa Bapak nanti kas masuk surat ketika banjir dia patah, kami akan berikan baronjong. Nah, tapi menurut kami sebagai petani 1,7 ini sebenarnya ini dana yang cukup besar. Sementara yang belum direhab itu lebih kurang dia sekitar 20 sampai 30 kubik saja. Jadi menurut kami sebenarnya 1,7 ini semua bisa dikerjakan. Nah, karena itu penyesalan kami. Nah, penyesalan kami dan penekanan kami tentang yang belum rehab itu jadi kenyataannya itu pada tanggal 1 patah. Nah, yang patah ini sudah merupakan bangunan yang lama karena itu yang patah ini sudah dibangun pada tahun 1983 dan itu kami sudah sampaikan ke Pak Yadi sebagai pimpinan di proyek ini. Tapi kayaknya tanggapannya dingin. Kami sebagai petani menilainya tanggapannya dingin. Karena itu lewat kesempatan ini kami juga ingin sampaikan ke pemerintah mulai dari bupati dan dinas-dinas pertanian yang membangun kesejahteraan rakyat ini coba datang untuk memperhatikan ini dengan baik. Dana 1,7 tapi tidak dinikmati oleh masyarakat secara maksimal. Nah, ini bagaimana? Nah, bagaimana dengan program pemerintah? Pemerintah memprogramkan setiap kali pemilihan mereka menyatakan bahwa pilih kami akan mensejahterakan rakyat. Mensejahterakan rakyat ketika bangunan datang tidak diperhatikan secara maksimal, pihak ketiga seenaknya saja kerja semaunya dia. Nah, gambar tidak ada. Ketika kau datang di lapangan ada yang tanya tukang bilang bos tidak kasih gambar di tanah, tunjuk di tanah. Nah, setelah itu hapus bos pergi. Nah, ini bagaimana dana 1,7 tidak dikontrol dengan baik oleh pemerintah. Karena itu menjadi penyesalan kami. Nah, kami minta supaya pemerintah tolong atur patahan sayap kiri kanan ini. Karena patahan ini kalau dibiarkan dia akan rusak total. Maka petani lebih kurang
200 kakak ini dengan jumlah jiwa, kalau satu kakak hanya 2 anak berarti ada 800 jiwa. Bagaimana? Karena rata-rata 200 kakak ini mengolah lebih kurang 100 hektar ini domang makan di mana? Karena rata-rata petani semua. Barangkali itu keluhan kami. Pak mau menambahkan sedikit? Ya, mungkin yang dapat beta tambahkan yaitu mengenai waktu tanggal 25 November saat mau PHO itu kami masyarakat datang untuk protes karena tidak ada track rack dan tidak ada backslope, sehingga yang kami khawatirkan terjadi dampak banjir masuk ke dalam kampung, sehingga hari itu tidak jadi PHO, sehingga selesai setelah dari Dinas PUPR kembali, kami datang pantau besoknya itu, bukan datang rehab kembali yang sudah selesai ini. Mereka brekel dan buat track rack dengan backslope yang ada sekarang ini. Oke. Ini berdasarkan Bapak dong punya protes baru mereka kerja. Kurang lebih. Iya. Karena menurut kami di bendung lain ada track rack dan backslope. Tapi di sini tidak ada. Protes baru kerja. Termasuk rumah pintu ini yang belum selesai. Iya. Ini pun waktu itu bilang bendungan sekarang tidak ada rumah seperti luar ini. Biasa mereka ya. Jadi kami protes baru semua itu dibuat. Baik. Mungkin seperti itu yang bisa kita tambahkan. Terima kasih. Pemirsa, kita telah mendengar apa yang disampaikan, apa yang telah dipaparkan oleh perwakilan petani, Bapak Ketua P3A dan Bapak mewakili Ketua Kelompok Tani. Kita sama-sama melihat dengan kasat mata ini saja. Posisi rumah ini penahan semua belum clear, belum selesai. Karena itu sekali lagi diminta kepada pihak yang punya andil, yang punya kompeten untuk sesegera mungkin melihat, berada bersama-sama dengan Bapak Ibu petani di Desa Manusak, Dusun 3 Oboboa untuk melihat langsung. Saya Yupiter Renati, Tuhan memberkati Bapak dong, tetap semangat. Ya, siap. Bapak tetap semangat. Ya, salam keluarga, salam Bapak Ibu petani. Siap. Bahwa pasti ada jalan keluar. Demikian. Terima kasih.